Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali di kegiatan belajar tatap maya di kelas matematika. Jadi pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi pertama atau bab pertama yang akan kita bahas pada semester ini. Sebelum itu, izinkan Ibu untuk share screen. Jadi bab pertama di semester ini untuk matematika wajib kelas 12 kita akan membahas tentang dimensi 3. Di pada pertemuan pertama kemarin kita sudah mencoba latihan beberapa soal. Untuk itu Ibu akan ulangi penjelasannya sedikit. Jadi adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai nantinya. Di yang pertama itu kalian bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang itu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian KD yang berikutnya kalian dapat menentukan jarak dalam ruang itu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Di peta konsepnya, jadi kita akan bahas jarak titik ke titik dulu, kemudian titik ke garis, selanjutnya titik ke bidang. Oke, jarak titik ke titik. Oke, berikut ada ilustrasi yang menunjukkan jarak titik A ke B. Ini titik A, kemudian ada titik B, kemudian dihubungkan. Oke ya. Jadi jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A ke B. Oke, ini contohnya. Jadi diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dikubus ya. Jadi kubus itu semua sisi-sisinya berbentuk persegi dengan panjang rusuk A cm. Oke, karena persegi jadi rusuknya sama ya. Tentukan jarak titik A ke titik C. Kemudian titik A ke G. Dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH atau titik P. Oke, kita akan coba menjawab soal ini yang nantinya soal ini juga bisa dijadikan pedoman untuk menjawab soal yang berkaitan dengan kubus. Yang pertama kita akan coba menentukan jarak titik A ke C. Jadi perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Jadi kita cari AC-nya berapa ya. Jadi AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi ini merupakan rumus dari teorema Pitagoras ya. Di AB kuadrat, AB-nya itu sama dengan A, di A kuadrat ditambah BC-nya juga A kuadrat sama dengan
A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, keluar A-nya, sisa A akar 2. Jadi AC ini adalah diagonal sisi dari kubus. Ya. Jadi ini, dari soal ini kita dapat menentukan diagonal sisi dari kubus dengan rumus A akar 2. Ya. Diagonal sisi kubus itu sama dengan rumusnya A akar 2. Jadi kalau nanti ketemu soal dengan kubus, misal panjang rusuknya 2 cm, kemudian diminta mencari diagonal sisinya, tinggal ganti A-nya ini dengan 2, sehingga diagonal sisinya 2 akar 2 cm. Seperti itu. Berikutnya jarak AG. Oke, perhatikan segitiga ACG. Yang siku-siku di C, maka AG sama dengan, kita kembali menggunakan rumus teorema Pythagoras. AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Tadi kita peroleh di soal sebelumnya, kita peroleh AC kuadrat. AC itu sama dengan A akar 2. Maka AC kuadrat hasilnya A akar 2 dikuadratkan ditambah CG itu A, sehingga kita peroleh A akar 2 dikuadratkan, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Kemudian A dikuadratkan jadi A kuadrat. Sehingga kita peroleh 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Dimana nanti sama dengan 3 akar A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, keluar A-nya, sisa A akar 3. Jadi AG itu disebut diagonal ruang dari kubus, di mana rumus umumnya nanti A akar 3. Ya, ini juga sama akan berlaku untuk semua kubus ya. Ketika A-nya diganti dengan 3 misalnya atau 4, kemudian diminta mencari diagonal ruang, tinggal ganti A-nya dengan 4. 4 akar 3. Seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan mencari jarak AP. Di jarak antara titik A ke tengah-tengah dari diagonal sisi. Oke, perhatikan segitiga AEP. Yang siku-siku di E. Maka AP sama dengan, kembali menggunakan teorema Pythagoras, akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Di AE-nya itu panjangnya A, A kuadrat, kemudian EP itu adalah setengah dari EG, di mana EG ini merupakan diagonal sisi. Ya, jadi rumus diagonal sisi pada kubus itu rumus umumnya A akar 2.
Sehingga untuk nilai IP kita peroleh setengah dari diagonal sisi. Ya, dikuadratkan. Kemudian kita peroleh A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Akarnya hilang. Kemudian dijumlahkan. Kita peroleh 3/2 A kuadrat atau sama dengan setengah A akar 6. Oke, selanjutnya jadi jarak A ke P adalah setengah A akar 6. Ini juga bisa kita gunakan ketika kita bertemu dengan kubus dengan panjang rusuk tertentu, tinggal ganti A-nya ya. Selanjutnya kita akan bahas jarak titik ke garis. Oke, berikut peragaan akan menunjukkan jarak titik A ke garis G, di mana ini garis G-nya. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis G. Oke, ini yang namanya jarak titik dan garis. Jadi jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Tegak lurus itu artinya bisa dibuat sudut penyiku ya. Berikutnya kita langsung ke contoh soal. Oke, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 5 cm. Oke, berapa jarak titik A ke rusuk HG? Oke, pembahasan ya. Jadi jarak titik A ke rusuk HG, ini HG ya yang di atas, adalah panjang ruas garis AH. Di mana AH ini tegak lurus dengan garis HG. Oke, kenapa kita bisa gunakan diagonal sisi AH? Kenapa tidak di tengah-tengah garis HG-nya? Ya, mungkin ada yang tahu. Jadi garis HG ini kita bisa perpanjang ya. Tadi kan diminta ketika menentukan jarak titik A ke suatu garis, kita tarik garis yang tegak lurus. Jadi ini kita bisa perpanjang garis HG-nya. Ya. Sehingga untuk ini bisa juga sampai lebih panjang lagi bisa, ini garis HG-nya kita perpanjang. Sehingga untuk menentukan jarak antara titik A ke garis HG, kita tinggal buat garis yang tegak lurus, di mana nanti berpenyiku di sini. Tuh ya. Jadi AH itu adalah diagonal sisi, kita gunakan rumus yang sudah tadi kita peroleh, A akar 2, sehingga panjang rusuknya kan 5, kita ganti A-nya dengan 5. Jadi jarak A ke garis HG adalah 5 akar 2. Jadi rumus diagonal sisi ini hanya berlaku pada kubus ya. Untuk bidang-bidang yang lain tidak.
Oke, contoh kedua, diketahui kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Kemudian diminta untuk mencari jarak titik B ke diagonal AG. Jadi diagonal AG itu adalah diagonal ruang dari kubus. Oke, pembahasan. Jadi kita akan buat titik P ya. Jadi jarak B ke AG itu akan sama dengan jarak B ke P, di mana BP ini tegak lurus AG. P ini ya, seperti ini contohnya, dia menarik garisnya itu di garis yang tegak lurus dengan garis AG ya, tapi ini tidak pas di tengah-tengah dari garis AG. Kemudian diagonal sisi BG ini kita peroleh bisa 6/2. Panjang AB 6. Diagonal ruang AG sama dengan 6/3. Oke, ini 6/3. Lihat segitiga ABG. Oke, ini ya gambar yang di sini dikeluarkan. Jadi BG itu diagonal sisi, AG diagonal ruang, dan AB itu panjang rusuknya. Oke. Lihat segitiga ABG. Jadi di sini menggunakan rumus sin sudut A, di mana merupakan perbandingan dari panjang sisi-sisinya. Jadi sin A itu artinya BG per AG. Kenapa BG per AG? Karena sin A, sin demi, di sini sudut A, depannya per miring, jadi BG per AG. Sehingga kita peroleh juga BP per AB. Ya. Jadi kalau Ibu keluarkan, kenapa bisa BP per AB? Ibu gambarkan di sini segitiga yang kecil A, E, B. Ini ya, sin demi depan bermiring. Di depan sudutnya ini BP per AB ya. Kita ketahui BG-nya 6/2, AG-nya 6/3, kemudian BP-nya yang ditanya, dan AB-nya yang diketahui. Sehingga BP kita kali silang 6/2 kali 6 dibagi 6/3. Oke, bisa dicoret. Kemudian dirasionalkan karena penyebutnya dalam bentuk akar, sehingga kita kalikan dengan akar dari penyebutnya. Sehingga kita peroleh BP-nya sama dengan 2/6. Jadi jarak antara B ke AG sama dengan 2/6. Gitu ya. Berikutnya jarak titik ke bidang. Sama, kita akan buat garis yang tegak lurus bidang melalui sebuah titik. Jadi garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Oke, ini sebuah garis G, kemudian ada bidang V, di mana ada garis A dan garis B. Jadi garis
A dan B ini adalah diagonalnya dari bidang V, di mana dia berpotongan di sebuah titik di sini. Sehingga kita bisa buat garis tegak lurus bidang itu ketika dia pas melewati dari perpotongan dua buah garis. Jadi garis G itu tegak lurus A dan garis G tegak lurus dari garis B, sehingga bisa dikatakan garis G itu tegak lurus terhadap bidang V. Jarak titik ke bidang di peragaan berikut akan menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V. Di sini titik A, di jarak antara titik ke bidang, kita akan tarik garis lurus. Jadi jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A, ini titik A tegak lurus dengan bidang V. Contoh, lagi diketahui kubus dengan rusuk 10 cm. Berapa jarak titik A ke bidang BDHM? Oke, pembahasan. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF itu diwakili oleh panjang AP, di mana AP ini tegak lurus terhadap garis BD. Sehingga panjang AP itu sama dengan setengah AC. Ini ya. Ini kalau diteruskan setengahnya. Di setengah dari AC itu diagonal sisi. Rumus diagonal sisi diingat dari kubus ya. A akar 2. Sehingga kita ganti A-nya dengan 10. Di setengah dikali 10 akar 2. Kita peroleh 5 akar 2. Jadi jarak A ke bidang BDHF sama dengan 5 akar 2. Oke, contoh berikutnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB 8 cm dan TA 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah jarak T ke bidang ABCD akan sama dengan jarak T ke perpotongan garis AC dan BD, di mana perpotongannya dibuatkan titik P atau sama dengan titik P. Jadi AC adalah diagonal dari persegi, di mana AC sama dengan 8 akar 2. Diagonal sisi ya. Dan AP adalah setengah dari AC, sehingga kita peroleh AP-nya sama dengan 4 akar 2. Ini sehingga karena AP adalah setengah AC, kemudian sama dengan 4 akar 2, AP-nya 4 akar 2, kita bisa mencari TP dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana garis miring yaitu AT kuadrat dikurangi AP.
pi kuadrat ya. Sehingga artinya 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2. Di 144 dikurangi 32. Sehingga diperoleh akar 112 atau 4 akar 7. Sehingga jarak T ke ABCD sama dengan ke bidang ABCD adalah 4 akar 7. Oke, kalau kalian tidak paham ini masalah perhitungan saja, nanti selebihnya bisa ditanyakan sama ibu ya, kenapa bisa 32, kenapa bisa 4 akar 7. Oke, sekian dulu penjelasan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi ibu. Nanti materi ini akan ibu berikan di Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih.